Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat tugas kelompok dari Pak Adi Mursalin dalam bentuk sebuah drama. Judul drama, pelajaran dari investasi, memahami studi kelayakan bisnis dan nilai sekarang Persi. Tokoh, Profesor Dosen, Profesor Dias, seorang dosen yang berpengalaman dalam bidang studi kelayakan bisnis dan analisis investasi. Mahasiswa, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Dengan NIM 2210110957, saya berperan sebagai Profesor Dosen atau Profesor Dias, seorang dosen yang berpengalaman dalam bidang studi kelayakan bisnis dan analisis investasi. Perkenalkan, nama saya Cici Pramida. Saya berperan sebagai Randy dan Budi. Randy mahasiswa yang percaya bahwa NPV adalah segalanya dalam sebuah bisnis. Sedangkan Budi mahasiswa yang tertarik pada aspek lingkungan dari studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, nama saya Ummu Habibah Lutfia dengan NIM 2210110954. Saya berperan sebagai Sarah, mahasiswa yang skeptis terhadap metode analisis bisnis tradisional. perkenalkan nama saya Novianti Ningrum dengan NIM 2210110949. Saya berperan sebagai Tony, mahasiswa yang ingin mencari cara inovatif dalam melakukan analisis kelayakan bisnis. Perkenalkan, nama saya Valentina Cidaja Sincen dengan NIM 2210110955. Saya berperan sebagai Dina, mahasiswa yang mempertanyakan dampak sosial dari keputusan investasi. Adegan 1, pengantar kuliah. Profesor Dias berdiri di depan kelas, di hadapan para mahasiswa yang duduk dengan serius. Selamat pagi mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu studi kelayakan bisnis dan nilai sekarang bersih atau NPV. Randi mengangkat tangan. NPV adalah indikator utama dalam menentukan keuntungan suatu proyek, bukan begitu, Prof? Tentu Randy, tapi kita juga harus mempertimbangkan berbagai aspek lainnya. Mari kita lihat dalam diskusi kita nanti. Adegan 2, diskusi kelompok. Mahasiswa berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan studi kasus. Apakah benar-benar kita hanya harus fokus pada NPV dalam mengevaluasi proyek? Bukankah ada risiko dan ketidakpastian yang tidak bisa diabaikan? Sarah, mungkin kita bisa mencari cara baru untuk mengatasi ketidakpastian itu, seperti dengan mengaplikasikan analisis skenario. Tapi bagaimana dengan dampak sosial dari proyek tersebut? Apakah kita tidak seharusnya mempertimbangkan aspek ini juga? Dan apa yang terjadi dengan lingkungan? Kita harus memikirkan keberlanjutan dalam setiap keputusan investasi. Adegan 3, presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kami menyimpulkan bahwa memperhitungkan ketidakpastian dan risiko sangat penting. Oleh karena itu, kami menggunakan analisis skenario untuk memperkirakan berbagai hasil yang mungkin terjadi. Kami menambahkan analisis dampak sosial ke dalam evaluasi kami. Kami yakin bahwa bisnis yang sukses harus menguntungkan tidak hanya bagi pemiliknya, tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Kami juga mempertimbangkan dampak lingkungan dengan menggunakan analisis LCA atau Life Cycle Assessment untuk mengevaluasi jejak karbon dan dampak lainnya. Ini adalah pendekatan yang sangat baik anak-anak. Ini menunjukkan bahwa keputusan bisnis tidak hanya tentang angka, tapi juga tentang dampak yang lebih luas. Adegan 4, refleksi. Mahasiswa duduk kembali di kelas setelah presentasi. Saya menyadari sekarang bahwa NPV hanyalah satu bagian dari gambaran yang lebih besar. Ketidakpastian, dampak sosial, dan lingkungan juga harus dipertimbangkan. Ya, kadang kita terjebak dalam angka dan lupa bahwa bisnis juga tentang orang dan planet. Benar sekali Sarah. Pelajaran utama dari ini adalah bahwa untuk membuat keputusan bisnis yang cerdas, kita harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Terima kasih atas diskusi yang sangat menarik hari ini. Adegan 5, studi kasus lanjutan. Beberapa minggu kemudian, Profesor Dias memberikan tugas kepada mahasiswa untuk menganalisis sebuah studi kasus yang kompleks. Mahasiswa, sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya, saya ingin kalian menganalisis studi kasus ini dengan mempertimbangkan semua aspek yang telah kita diskusikan. Mahasiswa mulai bekerja pada studi kasus tersebut menggunakan pendekatan yang telah mereka pelajari. Untuk menghitung NPV, kita perlu memperhitungkan biaya modal yang tepat. Dan untuk mengatasi ketidakpastian, saya akan mencoba menggunakan beberapa skenario yang berbeda. Saya akan fokus pada dampak sosial dan mencoba menemukan cara untuk mengukurnya dalam hal yang lebih konkret. Saya akan melakukan analisis LCA untuk memperhitungkan dampak lingkungan dari proyek ini.
Dan saya akan mencoba mengidentifikasi risiko-risiko non-finansial yang mungkin terjadi. Adegan 6. Presentasi hasil analisis. Setelah beberapa hari bekerja keras, mahasiswa mempresentasikan hasil analisis mereka pada kelas. Melalui analisis skenario, kami menemukan bahwa proyek ini masih menguntungkan dalam berbagai situasi. Kami juga berhasil mengidentifikasi beberapa dampak sosial yang positif, seperti menciptakan lapangan kerja bagi komunitas setempat. Namun, analisis LCA menunjukkan bahwa proyek ini memiliki dampak lingkungan yang cukup signifikan, terutama terkait dengan emisi karbon. Kami juga mengidentifikasi beberapa risiko non-finansial yang bisa mempengaruhi keberhasilan proyek ini, seperti perubahan regulasi atau reputasi perusahaan. Sungguh impresif anak-anak, analisis kalian mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas bisnis. Ini menunjukkan bahwa kalian memahami bahwa kesuksesan sebuah proyek tidak hanya diukur dari segi finansial, tetapi juga dari dampaknya pada lingkungan dan masyarakat. Adegan 7. Refleksi akhir. Setelah presentasi, mahasiswa kembali duduk di kelas untuk merenungkan pengalaman mereka. Saya menyadari bahwa nilai NPV memang penting, tetapi kita juga harus melihat gambaran yang lebih luas untuk membuat keputusan yang tepat. Betul, Randy. Terkadang pendekatan inovatif seperti analisis skenario bisa membantu kita mengatasi ketidakpastian. Dan jangan lupa untuk selalu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan bisnis. Ya, lingkungan dan masyarakat adalah aset berharga yang harus dijaga. Saya merasa lebih percaya diri sekarang dalam menghadapi tugas-tugas yang kompleks seperti ini. Terima kasih Profesor Dias telah membimbing kami. Sama-sama semuanya, kalian telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Ingatlah bahwa sebagai pemimpin masa depan, tanggung jawab kalian bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga untuk memberikan dampak yang positif pada dunia ini. Pesan akhir dari drama tersebut adalah studi kelayakan bisnis dan analisis NPV adalah penting dalam membuat keputusan bisnis yang tepat, tetapi tidak boleh dipisahkan dari pertimbangan etika, sosial, dan lingkungan. Melalui pemahaman yang menyeluruh tentang semua aspek ini, kita dapat menciptakan bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Sekian drama dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.